apa ya, jadi kita jadi tahu juga gitu, belajar juga dari klien atau kebutuhannya seperti apa. Jadi kita ke tim pun ada improvisasi skill atau improvisasi service lah ya. Kita membuat visualisasi sesuatu yang mengkomunikasikan sesuatu, artinya harus ada meaningnya gitu. Nah, kadang-kadang kita tuh membuat sesuatu hal itu dengan perencanaan, dengan analisis itu nggak serta-merta langsung mendapatkan komunikasinya dengan sesuatu. RML Talks. Let's get talks. Tasin, tanya sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tasin dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Denny Rawan dalam program Tasin, Tanya Sana Sini by RML Talks. Oke, saya mengingatkan kepada teman-teman semua yang sedang menonton ini tetap menjaga protokol kesehatannya ya, agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, amin. Jadi buat teman-teman yang bepergian kemanapun dan beraktivitas, jangan lupa memakai maskernya dan juga mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesering mungkin, serta menjauhi kerumunan, oke? Oke, buat teman-teman yang baru saja mendarat di channel ini atau yang sebelumnya sudah pernah menonton video-video kita, jangan lupa di-subscribe ya, tekan loncengnya untuk teman-teman mengetahui update-update terbaru dari video kita dari program RML Talks. Oke. Untuk episode kali ini akan ada pembahasan menarik pastinya, dan juga akan menambah wawasan kita semua. Oke, betul seperti judul di bawah ini, kita akan membahas terkait dengan personal branding dari perusahaan. Itu nilai pentingnya seperti apa? Kita akan bahas dan bedah hari ini. Saya udah datangkan profesionalnya dalam bidang tersebut. Ini dia, Mas Reza dan Mas Oka. Apa kabar, Mas? Semuanya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberi kesehatan selalu dan dijauhi dari mara bahaya. Amin. Amin. Oke, perlu teman-teman ketahui, Mas Oka dan Mas Reza ini tergabung dalam Hijar Studio, di mana Hijar Studio adalah salah satu partner dari Real Media Lab dalam membangun desain, gitu ya, desain perusahaan, terus juga landing page, poster, dan masih banyak lagi loh. Dan itu sangat-sangat menarik tentunya. Nanti kita akan coba bahas untuk hari ini. Oke, Mas Oka dan Mas Reza. Mas Oka dan Mas Reza. Sebelah kiri saya ini Mas Oka, kanan Mas Reza. Sekarang aktivitas apa nih untuk hari ini? Hari ini, sekarang ini aktivitasnya apa aja nih? Ya, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oka dari Hijar Studio. Kegiatan kita saat ini ya saya sama konsultan atau agensi yang lain ya, kita bekerja gitu, terus ketemu klien, dapat brief, pekerjaan, revisi ya. Maksudnya kegiatan kita hanya sebatas project sih untuk saat ini. Jadi belum ada pengembangan ke produk gitu. Tapi mudah-mudahan setahun atau 2 tahun ke depan sih ada rencana untuk develop produk juga gitu, baik itu digital ataupun mungkin produk lain dijual di luar digital. Oke, berarti ada rencana ke situ ya? Ada rencana ke sana, jadi supaya bisa dapat passive income sih, intinya seperti itu sih, supaya enggak kalau kita kan lebih banyak di service lah ya, lebih banyak di service gitu, yang kedepannya sih mudah-mudahan bisa ada produk yang bisa di develop gitu. Jadi istilahnya kalau anak-anak yang sekarang aktif untuk jual font atau icon, itu bisa disebut passive income sih gitu. Jadi passive income-nya ada ya di bidang ini. Iya, jadi bisa pengen coba ke arah sana juga gitu. Oke, luar biasa sekali, kita nantikan itu, dan pastinya menjadi ciri khas ya nantinya dari Hijar Studio seperti itu. Insyaallah. Jadi ya sebenarnya ngikutin RML juga sih, supaya RML kan gitu. Mobile Gear Collector, produk aplikasi, dan yang maksudnya rencananya bisa ke arah sana juga gitu, bareng-bareng gitu, supaya bisa ada produk yang bisa di rilis lah gitu, atau bisa buat gitu. Oke, berarti saat ini Mas Oka dan Mas Reza ini tergabung dalam Hijar Studio, betul ya? Iya, betul. Nah, itu alamatnya di mana itu? Dan apa aja sih, bergerak di bidang apa Hijar Studio itu? Saya pengen tahu dulu nih sebelumnya ya.
Ya kalau kita alamat di Bogor ya. Masih Bogor. Di Bogor di Jalan Ramin dekat Masjid Islam lokasinya. Dan kalau kita ini bidangnya ini, kalau 4 bidang utama sih kita lebih ke brand design, lalu ada UI UX design, user experience lah, user interface dan user experience design, ada social media management sama website development. Nah, itu empat service yang utama yang kita jalankan gitu. Namun beriringnya waktu dan biasanya ketika ada project yang sedang berjalan, saya klien bisa bikin ini enggak, bisa bikin yang lain enggak, jadi kita bisa provide itu gitu. Biasanya kalau sekarang terakhir sih kita pengembangannya ke motion graphic. Ada juga motion graphic. Signage ya, desain signage, lalu ada SEO juga, kita sempat nge-handle klien untuk SEO, jadi interactive design. Jadi arahannya biasanya seperti itu sih, sama kayak RML lah biasanya yang tadi. Kalau nggak ada sebenarnya, kalau nggak ada. Iya, jadi sama yang lu mau, ada. Jadi seperti itu sih kalau maksudnya. Wah, luar biasa banget. Dan apa ya, jadi kita jadi tahu juga gitu, belajar juga dari klien atau kebutuhannya seperti apa. Jadi kita ke tim pun ada improvisasi skill atau improvisasi service layanan ke sana gitu. Itu sih biasanya. Jadi bisa saling sharing informasi, sharing pengalaman, experience gitu. Ternyata ini luar biasa ya, bidang-bidang yang ada di dalam Hijab Studio gitu. Itu informasi buat teman-teman semua. Untuk awal mula membangun bisnis digital agency ya, termasuk desain, itu bagaimana awal mulanya tuh? Mungkin siapa yang bisa cerita? Kau boleh. Ya sebenarnya kalau si Hijab Studio ini kan memang waktu itu dibentuk itu lebih ke kebutuhan media, malah justru sebelumnya waktu itu. Jadi ada kebutuhan media untuk iklan waktu itu. Jadi maksudnya community sih, kayak apa ya, Minimax gitulah, mini magazine gitu. Dan ketika waktu itu sedang dibangun itu, ternyata memang ada kebutuhan yang lain, kayak cover buku, desain cover buku, mulai berkembang ya. Ada teaser gitu. Kita biasanya mainnya kalau anak-anak grafis ke sana sih, jadi kayak basically umum lah gitu, misalnya kayak ke kaos, ke cover buku, atau mungkin anak grafis 2000-an. Iya, anak grafis 2000-an lah gitu. yang kalau trennya seperti itu. Yang internet itu masih pakai Telkomnet instan gitu. Harus connect. Kalau orang tua pergi itu kita harus connectin internet diam-diam gitu dari telepon, lalu kita connectkan ke modem di rumah gitu, yang pakai Telkomnet instan lah zaman dulu. Kalau sekarang kan referensi udah banyak ya, maksudnya zaman kita dulu itu mau nyari referensi desain memang harus browsing, beli majalah gitu. Kita sampai kita beli majalah juga di toko majalah impor gitu di Jakarta. Jadi ke situ sih kalau metode proses awal kayak masa-masa awal ya, masa-masa awal. Sekarang kan mudah ya, orang di browsing sebentar, tethering dan nemu. Iya, maksudnya medianya lebih luas lah gitu. Mungkin Mas itu punya proses kreatif sendiri. Mungkin bisa dibagi buat teman-teman juga, gimana tuh? Sama sih sebenarnya. Kalau kebetulan kalau saya trennya karena dulu itunya di Bandung ya, jadi pasti mulainya ke kaos biasanya. Kaos, distro. Distro, dan di situ belajar ke layouting tuh lebih ke arah majalah, buletin, poster. Sebenarnya sih kalau basically desain sih berputarnya di situ-situ aja sih. Kayak estetika sama layout, kebutuhannya di situ. Pasti di situ aja sih kalau produksi begitu. Cuman sama ya prosesnya, ada kesulitan itu gitu yang perlu ditempuh. Tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman ada usaha lebih lah. Kalau zaman sekarang sih mungkin anak-anaknya udah bisa langsung ke website, UI UX, itu udah lebih cepat kesananya. Kalau kita tahun 2000-an tuh lebih ke arah pasti megang kaos dulu, pasti megang majalah dulu. Itu tuh pasti kesana dulu lah untuk kesana. Untuk desain produk tuh bener manual, bikin produknya tuh bener-bener dari nol gitu. Gitu. Jadi lebih ke printing sih. Printing ya. Print design lah gitu, yang kita harus ke percetakan. Kalau udah selesai. Kalau sekarang kan ada kebutuhan, misalnya company profile bisa di PDF, terus kita kebutuhannya sekarang pun lebih ke yang digital gitu, ke website. Jadi ketika ada
arahan dapat project website, jadi kita belajar website juga gitu. Jadi memang waktu di kampus pun banyaknya lebih arahannya ke printing sih jatuhnya sih ketimbang ke di kampus juga gitu. Itu malah arahannya ya. Kalau sekarang mungkin berbeda. Kampus sudah bisa banyak pengembangan ke multimedia juga dan desain digital lah gitu. Jadi memang kita bagian web design pun banyak learning by doing sih, ke kantor yang sebelumnya belajar gitu. Terus kita belajar trend interface atau UI atau UX yang sedang terjadi atau tren gitu, trennya kita ikutin kesana juga gitu, belajar kesana. Sangat menarik ya ternyata perjalanannya seperti itu dari perjalanan prosesnya desain gitu. Mungkin itu mengikuti ya perkembangan tren, perkembangan teknologi juga seperti itu. Yang pastinya mungkin saat ini bisa lebih mudah gitu ya buat transfer knowledge dan lain sebagainya gitu. Kalau saya pengen nanya nih, menurut mas-mas kalian, untuk desain itu seperti apa sih sebenarnya pengertian desain? Jadi secara harfiahnya mungkin ya, secara harfiahnya desain itu menurut mas-mas ini apa nih? Mungkin ada informasi dari Mas Oka atau Mas Reza yang didapat atau yang dipahami terkait dengan desain itu, kira-kira apa sih? Iya, waktu belajar sejarah desain di kampus sih, desain itu belajar dasar dari bahasa Italia ya, desain atau desainnya seperti itu sih. Jadi bukan bahasa Inggris desain ya? Iya, jadi waktu itu influensi dari bahasa Italia dan ketika itu kan ada beberapa zaman yang terjadi di Eropa abad pertengahan itu. Jadi dari situ memang dari seni murni gitu, terus dampak perang dunia pun banyak seniman-seniman yang akhirnya hijrah ke US gitu, ke Amerika gitu. Terus dari situ mulai muncul ada perkembangan advertising seperti itu. Jadi memang sebenarnya dari Eropa sih kalau awal mulanya perkembangan dari Eropa ya. Dari beberapa zaman kayak revolusi industri, terus Renaissance gitu, terus ada dampak dari Yunani juga gitu, Romawi Yunani. Jadi sebenarnya dari kalau di balik lagi ke belakang sih sejarahnya dari Eropa sih kalau perkembangannya ke masa-masa yang era modern pasca perang dunia kedua atau itu mulai masuk lagi, ya ke Amerika, ke Asia mungkin ya. Iya, menyebar kemana-mana sih arahannya ke sana. Oh, jadi ya itu seperti itu ya teman-teman ya. Ternyata awal sejarahnya, jadi kita bahas mengenai awal sejarahnya dari desain itu sendiri dari Eropa ternyata ya. Emang masa-masa gemilangnya dari awal ya, dari Eropa ya, dari dulu ya, seperti itu. Oke. Seperti itu ya berarti. Kalau Mas Reza sendiri ada pandangan terkait desain? Kalau saya sih mungkin berpikir desain itu artinya tuh sesuatu hal yang dibuat itu harus dengan estetika dan fungsi. Estetika dan fungsinya ya, jelas ya. Jadi kalau estetik itu artinya indah dilihat, mudah dipakai. Nah, maksudnya kayak gitu, indah dilihat. Jadi kalau itunya dengan fungsi, karena yang membedakan art dan desain itu di situ. Art dan desain itu berbeda. Art itu lebih ke arah mencerminkan siapa yang membuat. Jadi ibaratnya walaupun tanpa fungsi, asalkan indah atau ada meaningnya apapun, yang itu art, karena itu yang merepresentasikan seseorang yang membuatnya gitu. Yang buat. Tapi kalau desain itu harus by fungsi. Gak mungkin dong kita membuat sesuatu hal itu kalau kita sudah misalnya anggaplah paling simple mug ini gitu. Ini kan didesain dengan estetikanya, dengan itunya. Tapi kalau seandainya ini pegangannya ada di dalam, gak ada fungsinya. Jadi nggak berfungsi. Ya, karena kalau panas tetap aja dipanas gitu kan. Artinya didesain untuk ada ininya, terlihat lebih indah, mudah dipakainya. Jadi terhindar dari panas. Itu sih sebenarnya basic desain sih, kayak desain ya. Jadi menurut saya bedanya ada fungsinya juga. Itu pandangan dari Mas Reza ya. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah juga yang punya pandangan lain terkait desain. Sama sebenarnya kalau nambahin lagi lebih ke biasanya kalau di kampus-kampus ada jurusan desain tuh selain memang fakultasnya fakultas seni, ada juga yang memang dia ada di bawah fakultas komunikasi. Masuknya di komunikasi visual gitu. Jadi istilahnya memang ketika kita membuat desain itu memang mengkomunikasikan konten atau mengkomunikasikan inti dari apa yang mau disampaikan itu melalui bagian dari komunikasi juga gitu. Jadi yang memang
itu tadi Mas Reza bilang bedanya seni murni atau seni art gitu ya, berbeda dengan desain tuh ya ada arahannya ke sana sih, jadi Gitu ya, ke komunikasi perbedaan lah ya. gitu, arahnya ke komunikasi. Iya. Jadi memang nantinya bahkan ketika di advertising atau di agency itu ya kolaborasi sih antara copywriter, desainer, Iya ya. fotografer, Kerjasama ya. videographer itu kan akhirnya menjadi sebuah bentuk kampanye campaign atau bentuk desain yang bisa dikomunikasikan ke masyarakat yang luas gitu. Jadi kafe sendiri kan komunikasi visual. Oh, jadi DKV itu sendiri masuknya ke jurusan komunikasi ya, gitu ya. Nah, mungkin buat teman-teman DKV juga bisa ikut gabung di video ini ya. Gimana Mas Reza? Jadi kalau DKV, kalau menurut saya ya, saya juga kurang masih ininya. Kalau desain komunikasi visual itu artinya kita membuat visualisasi sesuatu yang mengkomunikasikan sesuatu, artinya harus ada meaningnya gitu. Ya. Nah, kadang-kadang kita tuh membuat sesuatu hal itu dengan perencanaan, dengan analisis itu nggak serta-merta langsung mendapatkan komunikasinya dengan sesuai. Nah, itu intinya kemampuan seorang desainer, kemampuan seorang copywriter, kemampuan seorang strategic art director itu di situ. Artinya supaya komunikasinya itu sesuai dengan apa yang sesuai maksudnya itu yang tersampaikan dengan sesuai itu aja sih. Iya ya. Jadi apa yang dimaksud, apa yang diinginkan oleh si pembuat itu tersampaikan kepada masyarakat gitu ya, atau yang menjadi audiensnya lah. Audiens gitu. Objeknya apa namanya, subjek. Untuk inspirasi membangun bisnis, siapa yang bisa jawab nih? Kira-kira inspirasinya dari mana sih, Mas Oka atau Mas Reza? Kalau kita sih sebenarnya hijau itu awal tuh dari ada studio di Amerika sih, waktu itu ada Stefan Stagmeister itu salah satu senior desainer lah, dia orang Austria tapi dia tinggal di US gitu, dan dapat pekerjaan dari klien-klien dari US juga. Dan waktu itu memang senang sih dari awal. Basically dia hanya mengeluarkan warna putih dan hitam, terus dia bisa mengeksplor juga ke typography, ke branding gitu, terus arahnya jatuhnya ke banyak ke sekarang ke digital juga gitu. Terus ya kita waktu itu di awal-awal terinfluence sama Segmeister sih, sampai itu mereka itu berubah jadi Segmeister and Walls karena waktu itu mereka berpartner dengan desainer juga di sana. Terus ya yang studio lain sih kita ada referensi dari Gold Studio sih, ada studio desain di Australia. Nah itu memang ownernya dari mualaf orang Australia, dan sampai saat ini masih ada di studionya ada gitu. di Australia itu ya. Jadi mereka selain bikin produk desain untuk klien, mereka juga buat bikin produk juga yang sifatnya tadi kolaboratif, bikin games atau bikin macam produk-produk yang memang dikhususkan untuk Muslim sih waktu itu. Bagus. Audiens Muslim lah gitu kalau yang di Australia ini. Iya, selain tadi kita sebut ada Pak Mediola Wirawan yang bikin kamus brand, buku-buku kamus brand. Terus ada Pak Suryanto Rustan yang beliau nulis buku desain logo, sama ada buku huruf font tipografi, lupa namanya siapa gitu. Terus ya kalau di sini sih kita lihat banyak beberapa pemilik studio desain di Jakarta gitu ya, rata-rata mereka lulusan luar negeri sih, lulusan Amerika lah gitu, lulusan mereka ya, bikin bisnis di sini. Dan ya arahannya ya sama sih, ke banyak lah tadi ke branding, ke desain, dan lain-lain gitu. Dan makanya kita coba di Hijrah tuh nggak mau terlalu ke arah branding banget, tapi kita juga banyak juga sih mau coba bener-bener fokus juga ke UI UX, karena memang kebutuhan produk app itu yang ya lagi tinggi saat ini ya. Jadi kita memang nggak fokus ke branding aja, tapi kita juga mengembangkan ke arah sana gitu. Di sana memang kolaborasi dengan teknologi gitu. Iya. Seperti itu sih. Menarik sih ya teman-teman ya, inspirasi dari Hijrah Studio ini dari mulai dari luar negeri sampai di dalam negeri seperti itu. Mungkin teman-teman juga bisa bisa terinspirasi dari Hijrah Studio juga ke depannya. Amin. Kalau jenis-jenis bidang yang dikerjakan tadi berarti ya, bukan hanya desain branding, tapi juga macam-macam ya, UI UX dan lain sebagainya.
Itu kalau di Bogor nih, tadi kan di Indonesia di Bogor ada nggak yang sama gitu ya dalam bidang pekerjaan yang sama dengan Hijar Studio? Mungkin bisa jadi partnernya juga gitu selama ini yang dikerjakan. Banyak ya di Bogor. Sebenarnya sih kalau penggiat agensi sih sebenarnya banyak ya. Ada juga yang personal mungkin ya. Ya, personal. Tidak melalui perusahaan gitu ya. Dia banyak sih. Cuman alhamdulillahnya sih untuk permasalahan pekerjaan sih karena branding itu basic sebenarnya ya. Branding basic ya dalam artian tuh dan kebutuhan untuk paling simpel ya, kalau sekarang ini jualan online aja butuh desain deh gitu. Nah, ya kan sekarang lagi tren tuh online kan. Ya paling simpel tuh kayak gitu loh. Orang jual ibu rumah tangga yang di rumah yang ibaratnya nggak punya kemampuan desain udah bisa mengkontak seseorang yang bisa bikin agensi dan segala macam itu. Sebenarnya gitu. Banyak sih kontak itu. Beberapa partner kita juga sih ada beberapa sih yang ibaratnya, tapi kebanyakan sih collab sih kalau kita kolaborasi. Jadi misalnya ada pekerjaan yang seandainya yang kira-kira kita lebih ekspertis, mereka kontak kita. Kalau kita juga kalau misalnya gitu sebaliknya gitu sih. Ya. Jadi kalau di Bogor sih kita lihat banyak agensi itu yang memang dia fokusnya misalnya walaupun dia bidang lain dikerjakan tapi dia misalnya fokus ke sosial media atau strategi untuk komunikasi. Ada juga yang memang studionya fokusnya ke videografi gitu. Jadi memang sama sih, ada 1-2 bidang yang memang mereka fokuskan, ada juga bidang lain yang merangkap sebagai bidang tambahan gitu untuk service sebagai service gitu. Oke, jadi ibaratnya side job dia ya, yang dia bisa di situ gitu. Sebagai freelancer lah gitu. Kalau pengen memperjelas bidang pekerjaan kita sih sebenarnya pertama tuh branding, menyangkut logo, kayak company profile dan segala macamnya. Kedua ada basic layouting seperti printing ya, dalam artian itu bisa juga majalah kemarin kita coba handle majalah tahunannya sekolah kayak gitu. Terus juga terus desain UI UX aplikasi kita pernah juga ngehandle beberapa aplikasi yang sekarang sih lagi itu ada perusahaan cukup otomotif lah yang cukup besar di Indonesia gitu. Terus sama website sih. Nah, ada juga sih yang turunannya kita ngehandle sosial media, strategi, bisa desain, bisa ads, bisa tergantung kebutuhannya. Motion grafis juga beberapa kita juga handle gitu sih. Terus yang saya dengar juga sempat ini ya, terkait dengan reklame ya, billboard gitu. Ya, itu juga mungkin salah satunya ya. Kita sih ada waktu itu kalau collab-nya dengan yang reklame itu, jadi gini ada suatu perusahaan minta ide sama kita gimana caranya membuat strategi branding kota ya. Nah, jadi branding kota tapi nggak cuma sekedar membuat baliho atau itu aja gitu, jadi harus ada itu. Akhirnya kita collab punya ide bersama-sama itu bikin kayak signage gitu. Kalau muter di apa namanya SSA itu ada signage. Jadi ada signage kayak di masing-masing signage-nya itu ada informasi kalau misalnya lari itu berapa kilometernya. Oh, itu termasuk yang kerjasama dibuat Hijar Studio. Mungkin teman-teman yang suka lari tuh saya juga pernah lihat ada kayak ini ya, signage gitu. Ya, signage besar gitu kan, petunjuk sudah berapa kilometer Anda berlari atau berjalan di situ. Itu juga termasuk teman-teman dari Hijar Studio. Itu sebutnya totem sih kalau bahasa totem itu tuh periklanan atau bahasa outdoor media itu sebutnya, kalau bahasa Indonesianya totem gitu sebutannya. Itu kayaknya bisa di ini ya, di scan barcode gitu kalau nggak salah ya. Ada informasi apa sih? Pengembangannya sih mau ke depannya. Tapi karena ya kemarin itu momen kepotong sama Covid ya. Jadinya perkembangannya sedang ditunda dulu karena takutnya kalau kita nge-launching itu malah makin banyak orang yang buat larinya itu. Tapi karena memang tujuannya tadinya memang di situ. Sebenarnya biar lebih menarik. Jadi selain signage nanti juga ke depannya sih kalau rencana awal tuh ada apps juga gitu yang memang aplikasi sudah dibuat konsepnya lah gitu. Dan si signage itu totem itu kita memang presentasi sih ke Pak Bima tuh beberapa kali. Ke Pak Wali juga udah presentasi ya. Approval itu dan alhamdulillah itu udah di approval karena memang waktu itu
situasi kondisinya COVID ya memang mungkin kan sementara hanya signage itu dulu gitu. Oke. Oh, menarik sekali sih produk dari Al Hijr Studio ini ya, sampai bekerjasama dengan pemerintah juga gitu, yang mungkin produknya kita ketahui bersama gitu ya. Oke, menarik sih. Saya pengen tahu juga nih Mas Oka ya, atau Mas Reza, terkait dengan proses pengerjaan desain nih. Bagaimana sih prosesnya? Seperti apa? Mungkin teman-teman yang newbie di situ ya, yang lagi lihat video ini pengen tahu gitu ya. Yang pastinya kita nggak bisa jabarin panjang lebar juga. Mungkin bisa seperti apalah sekilas terkait dengan prosesnya. Ya, biasanya ketika ada lead ya, istilahnya kalau ada upcoming project atau lead, ketika ada kebutuhan untuk project design gitu ya, misalnya kita nanti meeting dulu sih, meeting sama klien. Awalnya meeting dulu. Ya, meeting dulu, komunikasi dulu lah gitu, komunikasi baik dulu lewat rekomendasi klien atau repeat project, atau memang biasanya dari bener-bener di luar ring klien atau relasi kita sih, misalnya dari Instagram atau dari website. Jadi biasanya kita cari kebutuhan dulu apa, biasanya biasanya kan ada beberapa tipe klien ya, ada yang memang dia sudah prepare tuh, saya mau membuat website atau membuat branding, tapi dia memang sudah preparing gitu referensinya, contohnya seperti apa, dia nulis sedikit lah gitu, bikin slide, paparan sedikit lah. Ada juga memang dia klien masih bingung gitu, dia pengen sesuatu tapi dia juga belum bisa menerjemahkan produk atau brandnya itu seperti apa gitu. Jadi ya kita biasanya itu gali terus informasi. Jadi dari awal ya. Kalau dulu mungkin visit ke klien atau ketemu di luar, biasanya kalau sekarang ya kita bisa janjian di Zoom atau di Google Meet lah gitu, untuk bisa nge-set jadwal call. Tapi memang biasanya ketika brief itu baru ada, biasanya kita memaksimalkan itu sih untuk intinya sih ngobrol dulu, gali dulu informasi apa yang diinginkan klien nih gitu, seperti apa arahnya ya. Dari situ nanti bisa dikembangkan ke yang lain, misalnya ketika dia mau bikin logo, berarti kita kasih logo form, atau misalnya kalau mau website kita nanti kasih referensi seperti apa prosesnya gitu. Jadi kalau bikin website logonya belum ada, berarti kan harus bikin logo dulu, karena nanti website itu kan ada warna, ada font, ada turunan-turunan lain yang memang aset itu akan ada di yang akan kita buat nanti gitu. Jadi memang ya itu sih di sini intinya nanya ngobrol lah gitu. Intinya masih konsul dulu ya, konsultasi dulu tentang pertama yang kita cari itu intinya dia punya masalah apa. Nah, ketika dia punya masalah apa, kadang-kadang dia sudah punya come up dengan misalnya permasalahannya marketing, saya mau bikin website misalnya. Kalau seandainya sudah kita akan lanjut ke masalah tadi yang referensi dan segala macam. Tapi kadang-kadang kita juga nemuin klien ibaratnya yang masih ketika dia punya kebutuhan itu masih bukan salah sih, dalam arti itu kayaknya kurang tepat ya menurut kita. Biasanya kita kasih suggest. Misalnya dia mau bikin website tapi belum punya logonya misalnya, belum punya brand guideline-nya. Nah, biasanya kita suggest dulu, lebih baik kita bikin brand guideline dulu, Bu. Kita bikin ini dulu, baru kita lanjut ke website sama sosial media. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Kalau konsep desainnya, kalau udah itu sudah ada briefnya, baru kita goals-nya. Sebenarnya set goals dulu sih, set goals-nya mau apa dulu nih dari klien itu. Message-nya mau seperti apa, mau produknya nantinya seperti apa, gitu sih, yang gitu sih. Kalau sudah itu baru sih kita biasanya ngumpul dengan beberapa tim dari beberapa divisi, membahas. Biasanya sih ada seminggu sekali itu kita ngebahas semua itu gitu. Pada pembahasan dulu, matengin dulu matengin konten yang mau dibuat seperti apa. Walaupun setiap desainer punya job desk masing-masing, dalam arti misalnya saya nih memegang misalnya Remel nih dipegang saya, tapi biasanya ketika sudah ada itu biasanya dilempar ke floor dulu gitu, ketika ada masukan nggak, ada yang itu nggak, jadi kita discuss dulu, review internal, baru itu kita bikin presentasi ke klien. Kita isi kalau untuk proses desain. Sama yang tadi goals tadi juga ada tambahan kayak audiensnya, usia audiensnya, kita bikin di situ ya. User persona gitu. User persona kayak apa ya, kayak misalnya ada produk gitu, terus ketika mau dibeli itu pembelinya itu siapa nih? Pembelinya nih misalnya perempuan, usia berapa, dia karakternya seperti. Jadi kita bikin kayak semacam itu, sampai ke situ sih arahannya gitu. Jadi kayak bikin customer
user personal lah gitu, misalnya fiktif tapi memang itu karena sangat mungkin itu dianalisis dulu sih. Wah, luar biasa banget ya teman-teman ya, prosesnya seperti itu ternyata sampai sedetail itu. Jadi seperti ada kayak bagian R&D ya, kita lihat itu research and development-nya ya, lead bank-nya gitu. Bagus sih, bagus banget. Ya inilah Al-Hijr, studio profesional ya dalam hal desain seperti itu. Itu biasanya pengerjaannya berapa lama tuh dari awal tadi proses diskusi dengan klien sampai selesai? Apa itu macam-macam atau menyesuaikan si kliennya gitu ya, di deadline sekian minggu atau sekian bulan selesai gitu, atau juga diserahkan kepada ini konsultan desain? Sebenarnya sih kita nggak bisa matok ya untuk masalah kebanyakan waktu, tapi kita ambil case simple aja. Kalau case simple, seandainya seseorang pengen bikin logo, biasanya sih kita punya waktu 2 minggu sih sampai come up opsi pertama. Secara normatifnya 2 minggu. Iya, normatif. Normalnya nah, itu proses analisis kita tuh. Proses analisis kita, dalam artian setelah meeting pertama kita punya draft briefnya, referensinya dan segala macamnya. Biasanya desainer butuh waktu 2 minggu untuk sampai opsi pertama. Misalnya tiga logo pertama deh untuk di kira-kira yang sudah cocok yang mana, baru banyak. Setelah itu sih cepat sih, paling 1 hari, 2 hari, 3 hari. Revisi aja. Masukan dari klien. Kita segitu aja. Ya, tapi sebenarnya sih kalau proses desain sih nggak itu 2 minggu tuh hanya ibaratnya kira-kira segitu, tapi kadang-kadang butuhnya 2 hari, butuhnya 3 hari, tapi ya tergantung mood juga, inspirasi kan gitu ya. Sama tadi sih kayak macam-macam, kayak data yang udah dikasih sama klien sudah ada. Iya, yang tadi itu sangat membantu ya. Proses kreatifnya tuh jadi memang by data sih, jadi nggak berasumsi. Si desainer tuh nggak berasumsi oh ini harus seperti ini. Jadi memang kayak tadi sudah ada guidance, kayak ada form logonya pun nanti ada warnanya mau seperti apa, referensinya seperti apa. Baru setelah itu kalau sudah oke, sudah berakap untuk bisa jalan proyeknya, baru kita bikin timeline tuh, work plan-nya gitu. Jadi si work plan pun biasanya nanti kita share ke klien, kita punya target-target harian sampai mingguan. Baru setelah itu ketika nanti ada kendala atau seperti apa, kita bisa geser lagi timeline-nya, seperti itu sih biasanya. Ya seperti itu ya berarti prosesnya ya. Dan pola kerjanya bisa kita nanti report sih. Jadi reportnya by email sih kita bisa. Jadi kalau yang memang ketika kolaboratif tim itu memang kita ketika komunikasi sama klien kalau bisa sih memang tidak di luar grup. Maksudnya tidak menggunakan grup chat sih. WhatsApp atau dan lain-lain. Jadi kita mengarsipkan hal-hal itu tuh ya di email gitu, karena supaya ketika nanti ada approval ada apa, kita sudah ada record historinya di sana gitu. Itu agak sedikit resmi sih, tapi memudahkan juga ya terkait dengan nanti mencari arsip, mencari apalagi ketika nanti ada project. Kita pernah bikin desain gitu untuk website untuk platform wisata gitu, itu lumayan banyak halaman websitenya. Jadi nanti memang setelahnya itu ada blueprint gitu loh, ada blueprint untuk kembali lagi ke branding ya, desain branding dalam sebuah perusahaan itu nilai pentingnya perlu nggak sebenarnya sih dalam hal membangun sebuah perusahaan gitu ya? Itu kan maksudnya branding image itu hal yang menarik kan gitu ya, yang bisa diketahui oleh masyarakat luas gitu. Jadi desain-desainnya perlu yang menarik atau seperti apa sih? Kalau masalah branding ya, kalau branding itu kan branding image itu perlu nggak perlu? Kalau menurut saya sih perlu. Karena perusahaan itu perlu pembeda dari perusahaan yang lainnya. Nah itu dia kata kuncinya. Jadi ibaratnya paling simpel, branding itu kan besar ya, dalam artiannya luas. Branding itu bukan kita yang, misalnya nih, saya bilang branding saya ini lucu misalnya, tapi yang menilai saya lucu itu sebenarnya orang lain. Itu branding sebenarnya. Jadi branding itu sebenarnya usaha sampai mencapai sesuatu audiens atau masyarakat itu menilai kita seperti apa. Nah, kenapa pentingnya branding itu? Berarti logo itu wajah lah anggapnya. Ya, dalam hal ini logo itu wajahnya. Ya, wajah. Logo itu ibaratnya permukaan paling awal yang dilihat oleh orang lain mengenai branding kita, gitu aja sih. Kalau secara rumah tuh tanpa halaman depannya. Ya, tanpa gitu. Kalau penting sih penting, karena gini, walaupun perusahaannya sama, tapi kalau brandingnya berbeda, karena setiap perusahaan kan punya filosofi, visi misi berbeda masing-masing. Nah, logo itu yang membuat perbedaan itu.
Dan logo itu yang menyampaikan visi misi tadi dan lain sebagainya dari perusahaan. Cukup itulah. Ibaratnya kayak paling simpel seperti ini. Kenapa Coca-Cola warnanya merah? Kenapa McD warnanya kuning? Gitu aja sih. Penggunaan warna. Penggunaan warna, dan itu masuk sebenarnya kayak dari logo, font, warna, bahkan sampai seragam, bahkan sampai kalau di bank gimana caranya satpamnya buka pintu, itu branding sampai sana sih. Tapi kalau masalah perlu banget, karena bahkan seseorang ada yang buat logo dulu sebelum buat perusahaannya gitu. Ada yang begitu. Kadang-kadang beberapa saya ketemu klien, dia bikin aja logo dulu deh gitu ya. Logo dulu, karena walaupun dia belum punya kantor, belum punya apa, tapi dia sudah punya kartu nama, dia punya itu, dia udah bisa memulai nyalesnya gitu aja sih. Sama kayak saya tuh kayaknya. Rencana usaha juga kayak gitu sih. Gitu. Ada pengen seperti itu, ngebangun dulu brandnya image dulu, ibaratnya image-nya dulu. Brand image dulu. Setelah masyarakat kenal tahu, oh ini ternyata yang logonya ini tuh perusahaan ini gitu ya. Yang paling simpel tuh Somai Pink. Somai Pink, kenapa orang itu Somai Pink? Ya, Somai Pink, kan tahu kan Somai Pink. Judulnya namanya itu Somai Pink. Iya, yang orang dagangnya pakai somai warna pink ya. Itu kan bentuk brand image ya, namanya brand image. Itu. Karena terkenal somai banyak. Tapi yang warna pink diajar. Nah, itu makanya perlunya suatu branding. Iya, dan itu pasti menarik ya. Gitu, yang menarik buat orang banyak gitu. Nah, itu tahap satunya. Tahap kedua baru produknya harus juga menarik atau harus sesuai dengan ekspektasi. Gitu. Sesuai ekspektasi sih kalau menurut saya. Produk tuh harus sesuai ekspektasi. Betul. Kayak jauh dari ekspektasi. Iya, misalnya kan tadi sudah somai pink, wah pas dimakan, enak, balik lagi. Udah gitu. Pas itu cocok. Kita sih. Sama mungkin kalau branding itu ya selain tadi visual, tapi juga ada pendekatan attitude sih, misalnya kayak tadi kayak misalnya sapam misalnya dari awal ya. Iya bang ini dia aku harus sapanya seperti apa gitu, terus kayak gaya bahasa juga, jadi sampai ke arah sana sih gaya bahasanya, apakah bilang kamu atau kakak atau anda gitu. Jadi branding itu sampai ke attitude nanti di lapangan sih, maksudnya timnya sampai nanti semua aspek-aspek yang memang akan melengkapi si branding tadi gitu. Jadi istilahnya memang approach-nya sampai ke sana sih, ke lapangan lah istilahnya gitu. Ke minimarket kalau masuk pintu ada kan kata-kata yang selalu itu kan tahu lah ya kalau saya ke minimarket itu tuh sering diucapkan. Itu salah satu, itu branding. Itu brandingnya juga berarti. Salah satu cara kita. Iya. Itu tadi ya, berarti harus menarik gitu kan. Bagaimana nih pertanyaannya, bagaimana cara buat desain branding tadi yang menarik menurut Mas Oka dan juga Mas Teja, bagaimana? Menarik berarti gimana tuh? Kalau menarik sih, kalau menurut saya sih ini benar-benar pertanyaan yang sangat sulit karena subjektif ya. Subjektif kalau itu ya. Subjektif, tapi kalau menurut saya gimana nih yang kreatifnya nih. Dalam artian tuh, tapi memang penting sih, dalam artian tuh yang paling penting tuh kita memahami brief tadi. Memahami yang dari awal tuh. Ya karena kalau sudah memahami brief tadi, yang maksudnya menarik itu yang klop dengan kebutuhan klien sama si audiensnya gitu aja sih. Kalau saya sih ya itu research, referensi dan segala macamnya. Kalau sekarang sih udah banyak lah, mau di Behance kayak mau di website seperti itu banyak. Tapi kalau mau saya sih makin banyak referensi, makin banyak kita explore, makin banyak kita diskusi sama itu, pasti desain itu kan pasti menarik sih itu. Tapi kemenarikan itu sih subjeknya tuh ke situ sih, antara klien dan audiensnya itu memang cocok. Iya. Nah itu analisis tadi sih yang sebenarnya sih desain proses itu yang membedakan desain proses. Kenapa sih logo itu mahal? Logo itu sebenarnya sih di proses itunya sampai segitunya kan juga di proses itunya sebenarnya yang membuatnya menganalisisnya gitu sebenarnya. Karena ketika seorang desainer itu punya kewajiban mewakili kedua orang. Pertama si yang punya brandnya, yang kedua audiens brandnya. Kalau seandainya kita bikin yang sesuai dengan yang punya brandnya, misalnya anggap
tapi kita nggak bisa sesuai dengan audiensnya, berarti produknya mungkin ya akan nggak bisa diterima gitu sama audiens yang itunya. Kalau kita salah satu memilih yang ininya, mungkin si ininya nggak puas dengan desain kita buat untuk brand dia, walaupun dia sudah sesuai dengan audiensnya dia. Nah, tugas desainer tuh ibaratnya harus membuat semua itu senang, itu aja sih. Yang semuanya itu bisa terwakili yang 3 item utama tadi ya, kliennya, audiensnya, sama yang dibuat produknya itu ya. Produknya. Itu sih kata kuncinya ya teman-teman. Mungkin kalau ada pandangan lain seperti biasa bisa di komen. Terus melalui media apa saja nih biasanya untuk share branding image itu? Medianya buat kita atau buat dari Hijab Studio atau buat ini nih, buat perusahaannya nih? Pertama dari Hijab Studio ke perusahaan, kedua biasanya ini mah ya pengalaman perusahaan ke audiensnya gitu. Apa dia punya website sendiri mungkin ya, atau brosur gitu? Kalau menurut saya sih, kalau perusahaan yang memang kesannya B2B ya, namanya bisnis to bisnis, memang harus dari website. Itu ya perlu dibangun dulu ya. Ya, kalau bisnis to bisnis, karena membangun rasa trust-nya ke situ. Tapi kalau bisnis to customer sih memang ke sosial media sih. Iya. Kalau bisnis to customer sih sosial media sih sebenarnya. Karena banyak ya dipakai juga sama. Soalnya langsung ke customer-nya ke situ gitu aja sih. Iya. Oke. Berarti tadi yang pengaruh desain branding itu emang benar-benar sangat besar ya bagi perusahaan gitu. Desain branding yang menarik dari awal dia buat ya, dari alasan dia buat sampai ke desain brandingnya itu jadi. Selama ini klien yang sudah bekerja sama dengan Hijab Studio mungkin boleh di-share ke teman-teman. Ada juga mungkin teman-teman yang udah tahu. Salah satunya mungkin ya itu ya Real Media Lab ya. Real Media Lab nih wah udah partneran lah gitu sama Hijab Studio. Mungkin ada lagi yang lain di Bogor, di luar, atau pemerintah pusat mungkin? Kalau perusahaan yang cukup itu sih, pertama ada Mitrans ya. Mitrans bergerak bidang apa itu? Di finance system. Payment System. Kalau itu kita waktu itu pernah bantu buat motion grafisnya. Terus terus kita kemarin dibantu dengan tim bantu juga untuk tadi di Hino truk juga. Wah, buat aplikasi internal mereka. Kita kalau yang sebelumnya sih banyak pekerjaan sosial media itu banyak UMKM sih, jadi juga brand-brand muslimah yang memang secara kebutuhan sosmednya mereka butuh partner untuk support. Nah itu kita waktu itu sudah jalan hampir 2-3 tahun lah gitu untuk sosial media si brand-brand muslimah ini gitu. Ada juga yang brand muslimah ada ya. Ada juga sosial media sih, sosial media. Iya, ketika pandemi itu kan banyak yang memang banyak yang off lah. Klien-klien sosial media ini kan bulanan ya, jadi dia berjalan tuh selama, kalau produksi konten tuh dari bulan 1 sampai bulan 12 gitu, jadi memang panjang gitu. Dan kalau sekarang sih kita sosial media ada berkurang ya, ada sisa 2 lah, yang lainnya sih banyak by project sih, website, branding, terus tadi misalnya motion graphic, atau ada kebutuhan untuk desain apps gitu. Jadi memang project based lah, dan kita juga banyak berkolaborasi dengan konsultan sih, Sapon lah, untuk bisa pekerjaan Pemkot atau Pemda gitu. Jadi ya selain Real Media Lab, kita juga Sapon juga untuk misalnya bantuin ada masuk agensi juga untuk dia banyak kerjaan di NGO gitu. Jadi kita banyak Sapon juga sih, alhamdulillah. Maksudnya itu tadi sih, komunikasi itu ya bisa dari mulut ke mulut atau dari yang memang repeat pekerjaan gitu. Alhamdulillah, jadi bisa kelihatan gitu, tapi ya alhamdulillah kita tetap ada kegiatan project lah gitu. Makanya saya juga kadang suka ngelihat sih, ini banyak konsultan, dia hanya berdua, tapi insya Allah tetap rezeki tetap ada lah gitu. Apalagi ngelihat perusahaan-perusahaan yang dia mobil tuh lalu lalang di jalan gitu, mobil ekspedisi atau mobil-mobil perusahaan startup gitu. Yang kelihatan yang kelihatan wujudnya. Maksudnya itu sih, maksudnya bisnis pasti akan berjalan, tetap berjalan sih gitu. Iya benar-benar. Iya sih, kalau sih
ya klien sih ada aja ya kliennya ya. Gitu. Cuman ya itu sih kembali lagi kalau masalah itu ya kembali service, deliverable, janji deliverable-nya, kepercayaan, ya gitu aja sih yang project management sih. Jadi memang selain desain dan hasil output yang dihasilkan, kita juga berusaha untuk project management itu tadi dibuat serapih mungkin lah, tools-toolsnya gitu. Alur kerjanya, pembagian kerja gitu kan. Ya seperti itu sih. Ya udah 6 tahun ya, ternyata lumayan mudah. Panjang juga perjalanan Hijaz Studio gitu ya. Alhamdulillah. Ya semoga bisa lanjut berkarya terus ya, dan kita lihat sama amin. Dari berbagai kesulitan yang pernah dilalui ya oleh Hijaz Studio gitu ya, yang paling berat apa? Terus bagaimana cara mengatasinya? Mungkin salah satu juga mungkin yang jadi kesulitan adalah mengatur tim. Ini kan ada teamwork juga ya, seperti halnya perusahaan lain mungkin ya dalam hal desain. Nah itu apa tuh kira-kira, apakah di teamworknya, apa di bagian apa, dan bagaimana cara mengatasinya sejauh ini? Kalau ini sih komunikasi ya, dalam artian tuh meeting mingguan tuh yang paling penting sih dalam artian tuh. Meeting mingguan karena untuk melihat kayak tadi sih ada kesulitan dari seseorang desainer atau tim itu yang kita bisa handle. Misalnya kayak misalnya seorang copywriter nih diberi tugas tapi belum deliverable, seorang desainer juga bisa bantu untuk copywritingnya kayak gitu-gitu sih untuk intinya. Kalau untuk permasalahan desain sih sebenarnya sih kalau masalah desain harus semua permasalahan ya kesulitan untuk masalah ide sih. Kalau ketika sudah mentok gitu dalam artian itu mendingan berhenti dan ngopi dulu atau makan dulu. Karena kadang-kadang inspirasi itu datang ketika kita nggak ngapa-ngapain. Kepikiran aja gitu. Sebenarnya sih begitu sih. Kalau masalah mengatasi kesulitan sih yang paling rasional sih begitu ya kalau di desain ya. Bisa gitu ya. Justru ketika kita untuk fokus kita mengerjakan itu terus gitu, malahan namanya tuh kalau ada namanya ide blok tuh mendingan berhenti dulu 5 menit, minum dulu dulu diskusi sama seorang yang kira-kira bisa memasakkan begitu sih. Tapi yang paling penting sih komunikasi sih. Dan kita bisa nerapin pindah tempat kerja sih. Gitu. Karena kan memang kita kan udah nerapin remote working hours lah gitu. Jadi sebelum ada WFH kita sudah WFH jadi bertahun-tahun lalu kerja dimanapun. Jadi kadang-kadang di kantor. Ketika misalnya ada kayak tadi ada stuck atau misalnya kita hari Jumat sih misalnya nanti sarapan bareng-bareng di mana itu semua tuh ikut gitu. Jadi nanti semua tim. Jadi nanti kita yang enggak harus memang di kantor fix hour gitu, tapi memang itu tadi sih supaya suasananya berubah gitu. Bagus loh ini, menginspirasi juga. Kalau sekarang lagi dikurangin sih karena kan terbatas juga ya. Iya, bagi sekarang kan ya. Kita juga berusaha untuk itu sih, jadi kayak dia bawa laptop tapi kerja tapi di luar gitu rame-rame gitu. Bahkan dulu kalau misalnya itu misalnya dulu pengen liburan saya ke Bandung aja Bandung buka laptop sampai kerja gitu sih sebenarnya sih zaman itu memang diperlukan sih ada tim-tim tertentu yang memang selalu standby. Cuman kalau untuk masalah desain sih kadang-kadang ya yang paling itu sih begitu sih untuk karena ketika kita melakukan kebiasaannya terus menerus pasti kita akan ada jenuhnya ya, main blocking gitu. Dan makanya daripada itu mending kita rubah dulu suasananya, kita rubah gitu. Kita kerja di tempat kopi mana atau kita kerja makan siang di mana dulu kayak gitu sih. Yang paling penting sih itu komunikasi dan kebersamaan sih, itu aja sih. Bagus sih, menarik ya teman-teman, manajemen ibaratnya kan itu manajemen stres ya gitu, dari sebuah perusahaan. Nah itulah yang bisa kita ambil dari Hijaz Studio gitu, manajemen stres yang bagus juga. Mungkin kan kalau di perusahaan-perusahaan besar ini mah ya, kayak yang Tokopedia gitu kan, Bukalapak, startup yang udah setingkat unicorn ke atas ya, itu kan saya lihat kantornya juga macam-macam ternyata ya. Malah banyaknya ada yang main game di dalamnya, ada arena game, ada istirahat, ada kantin gitu. Mungkin ya kedepannya bisa seperti itu gitu dalam hal manajemen stres. Mungkin untuk yang perusahaan-perusahaan rintisan saat ini ya mungkin bisa seperti itu juga ya caranya ya dalam mengatasi supaya nggak boring gitu kan di kantor terus gini dengan hal yang sama setiap hari dilakukan kan boring juga gitu.
Kalau harapannya dari Mas Oka apa untuk desain ke depannya? Ada pandangan lain mungkin harapannya? Ya kalau kedepannya sih ya sama sih, maksudnya kurang lebih sama ya. Jadi supaya memang masyarakat lebih aware lagi gitu sama kebutuhan desain, sama kebutuhan branding, sama kebutuhan visual yang bagus gitu, yang menarik, yang bisa mendikomunikasikan. Jadi memang dengan bantuan sekarang sosial media, internet dan lain-lain sih, maksudnya untuk lumayan membantu sih untuk orang bisa aware dengan hal yang bagus gitu, atau hal yang bisa. Apalagi banyak jualan online di rumah gitu. Kan sekarang. Iya, kan butuh yang menarik gitu mah, karena kita nggak langsung ketemu ya gitu. Jadi emang benar-benar perlu ada bantuan itu tadi, desain branding, desain image. Okay. Itu sih ya paling ya. Jadi ya lumayan berpengaruh juga ya teman-teman yang mau membuka usahanya, membuka bisnis. Ya semoga kita semua khususnya di Indonesia ya bisa melek akan desain gitu. Mungkin contoh dulu pernah lihat di kawasan pasar misalnya ya, kawasan pasar yang ada logo-logo usahanya itu kan biasa-biasa aja. Mungkin kalau yang disentuh sama desain tuh jadi ke kawasan itu lebih menarik, lebih segar gitu. Kalau misalnya di negara-negara maju kan lebih enak gitu ya lihatnya, karena dia punya brand image masing-masing seperti itu. Mungkin kedepannya bisa lebih dikembangkan itu sih. Itu dia teman-teman semua pembicaraan saya dengan profesional desain branding nih. Terima kasih buat Mas Oka dan Mas Reza yang udah nyempetin hadir di podcast kita hari ini, sudah berbagi informasi banyak banget, sudah berbagi pengalamannya. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua. Ini sangat menarik dan sangat bermanfaat buat kita semua. Amin. Buat teman-teman yang suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa di like dan komen di bawah mau episode berikutnya untuk tema apa saja akan kita bahas kayak gitu. Dan juga jangan lupa bisa ke teman-teman kalian ya, seperti itu. Mungkin itu aja dari saya Denny Irawan dan juga Mas Oka dan Mas Reza. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.